Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Julia, BP 19101155310734 akan menjelaskan tentang dua materi pembelajaran riset atau metodologi penelitian. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah proses suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Manfaat dari penggunaan metodologi penelitian adalah terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi sebelum melakukan tindakan tertentu, membuat rancangan penelitian yang sesuai dengan fenomena yang diamati, mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang konkret. Kualitas penelitian yang dihasilkan memenuhi standar minimal yang berlaku universal. Jenis-jenis penelitian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berdasarkan tujuan, yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian analitik, dan penelitian prediktif. Yang kedua, berdasarkan proses, yaitu penelitian kualitatif, lebih banyak menggunakan kualitas subjektif, dan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan objektif. 3. Berdasarkan hasil yang diharapkan, yaitu penelitian terapan, bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam suatu lingkungan kerja atau bisnis. Dan penelitian murni, memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu sesuai dengan minat atau bidang ilmu penelitian. Yang keempat, berdasarkan topik, luas dan kedalamannya, yaitu studi kasus. Generalisasi temuannya hanya sebatas di mana penelitian tersebut dilakukan. Dan studi statistik, berusaha mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensial berdasarkan ciri-ciri sampel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu etika penelitian dan gaya selingkuh. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian terdapat berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian, peneliti harus memegang teguh sikap ilmiah serta menggunakan prinsip etika penelitian. 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjektif peneliti. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran etika kegiatan ilmiah yaitu yang pertama, plagiarisme. Yang kedua, tempel nama yang terlibat. Yang ketiga, publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin. Yang keempat, tidak menyusun laporan HP. Akibat dari pelanggaran etika yaitu pengucilan sosial, pengucilan struktural, dihisap oleh Tuhan, membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan, tidak menghormati responden atau sumber informasi. Sanksi bisa dicabut gelar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya selingkuh. Gaya selingkuh merupakan salah satu penciri kepribadian dan jati diri suatu berkala dari suatu penerbit karya ilmiah. Gaya ini tumbuh dan berkembang dalam suatu rentang waktu dan menjadi matang setelah kemantapannya menampakkan diri. Pada dasarnya terdapat 4 kelompok komponen yang menentukan gaya selingkuh suatu berkala. Yang pertama, perwajahan dan format. Yang kedua, pola penulisan. Yang ketiga, kedalaman. Dan keempat, kerincian penyajian. Beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar berkala dapat mempengaruhi perkembangan pemapaman gaya selingkuh. Meskipun demikian, kunci utama terletak di tangan penyunting, terutama penyunting pelaksana yang bertanggung jawab atas pengewajahan produksi dan penampilan berkalanya. Tekanan dari luar dapat mempengaruhi gaya selingkuh secara langsung sehingga penyunting sungkan untuk mengubah naskahnya. Perkembangan teknologi juga berdampak besar terhadap pemaparan gaya selingkuh. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.